Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Febianti dengan NIM 1930604103. Saya dari Prodi Mazawa 2. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pesan persuasif dan pengorganisasian direct request. Yang pertama yaitu bab 8 tentang perencanaan pesan persuasif. Secara sederhana, persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan bisnis dengan suatu cara yang membuat para audiens merasa tidak mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Pihak yang menerima pesan bisnis tersebut juga harus dapat memahami dan menerima dengan baik substansi pesan bisnis yang disampaikan. Dalam perencanaan pesan persuasif, ada 3 hal penting yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, analisis audiens, yang kedua, perbedaan budaya, dan yang terakhir yaitu pemilihan pendekatan, apakah langsung atau tidak langsung. Selanjutnya tentang menulis permintaan persuasif. Hal yang paling penting untuk diingat ketika menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan, yaitu tetap menjaga batas-batas permintaannya. Oleh karena itu, dapat membuat suatu permintaan persuasif perlu perhatian khusus terhadap manfaat yang didapat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam memenuhi permintaan tersebut. Yang pertama yaitu permintaan persuasif untuk tindakan. Jika Anda sedang mengajukan surat permintaan peningkatan anggaran atau sesuatu yang menyenangkan, sebaiknya menggunakan perencanaan organisasional AIDA untuk direncanakan penulisan pesan persuasif. Yang kedua yaitu permintaan dan aduan persuasif untuk penyesuaian. Meskipun surat aduan persuasif atau surat permintaan penyesuaian terkadang merujuk pada keluhan, untuk mencapai tujuan perlu ditunjukkan perbedaan antara apa yang sebenarnya diharapkan dengan apa yang sebenarnya telah diterima sebagai pesan surat aduan. Penulisan pesan penjualan dan permohonan dana. Sebagian besar teknik yang digunakan untuk menulis surat penjualan juga dapat digunakan untuk surat ini, selama teknik yang digunakan tersebut sejalan dengan audiens, tujuan, dan organisasi. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu yang pertama, harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua yaitu menunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu mengemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, menjelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan kepada pembaca. Materi selanjutnya yaitu tentang pengorganisasian direct request bab 9. Pengorganisasian direct request dapat diartikan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kegiatan organisasi bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Selanjutnya yaitu tentang permintaan informasi rutin. Dalam suatu organisasi bisnis, surat-surat permintaan rutin perlu diperhatikan dengan baik. Seringkali digunakan memo dan surat-surat untuk disampaikan ke berbagai pihak terkait seperti karyawan, konsumen, klien, dan para pemegang saham. 3 hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam permintaan informasi rutin yaitu apa yang ingin diketahui, mengapa hal tersebut perlu diketahui, dan mengapa hal ini dapat membantu. Menulis direct request untuk aduan. Ketika seseorang merasa tidak puas terhadap suatu produk, jasa, atau kebijakan suatu perusahaan, maka ia perlu mengadukan masalah atau keluhan yang dihadapi kepada orang-orang sangat berkompeten. Dalam surat direct request terdapat beberapa pilihan yaitu pengembalian barang yang sudah dibeli dan permintaan uang pengembalian seharga barang tersebut atau refund, permintaan pengiriman barang yang baru sesuai dengan dipesan, pengganti sebagian atau seluruh bagian yang rusak, perbaikan gratis,
pengurangan harga karena cacat atau kerusakan produk, pembatalan atau suatu pesanan produk, pembetulan atas kesalahan penagihan produk, koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran, dan yang terakhir yaitu penjelasan atas perubahan kebijakan atau prosedur. Dan yang terakhir yaitu permintaan kredit. Dalam surat permohonan kredit, selain data pribadi Anda, jenis usaha, jumlah besarnya kredit yang diminta, harus didukung dan dilengkapi sebagai dokumentasi penting serta prospek bisnis Anda di masa depan. Hal ini dapat bagi lembaga perkreditan untuk menilai kekayaan Anda dalam memperoleh kredit, baik dilihat dari sisi besarnya kredit maupun jangka waktu pengembaliannya. Sekian penjelasan dari saya. Saya memohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.